Timnas Indonesia bidik kenaikan ranking FIFA saat hadapi Oman National Football Team dan Mozambik National Football Team. Timnas Indonesia dihantam kabar buruk. Cedera Jay Itzes bikin John Hartman cemas. Nova Arianto siap panggil banyak pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2026. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Timnas Indonesia bidik kenaikan ranking FIFA saat hadapi Oman National Football Team dan Mozambik National Football Team. Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua pertandingan penting dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan target utama memperbaiki posisi di ranking dunia FIFA. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman National Football Team dan Mozambik National Football Team di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dua pertandingan tersebut dipandang bukan sekadar laga uji coba biasa, melainkan kesempatan besar bagi Indonesia untuk membuktikan perkembangan mereka di level internasional. Menghadapi lawan dengan ranking FIFA lebih tinggi membuat peluang tambahan poin ranking terbuka cukup besar apabila Timnas Indonesia mampu meraih hasil positif. Karena itu, PSSI menargetkan kemenangan dalam dua laga kandang tersebut. Saat ini, Indonesia masih berada di luar 100 besar ranking FIFA. Faktor bermain di hadapan publik sendiri diharapkan dapat menjadi keuntungan besar bagi skuad asuhan John Hartman. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa tim nasional harus memaksimalkan status tuan rumah demi mendapatkan hasil maksimal. Optimisme tersebut muncul setelah evaluasi dari FIFA Series Maret 2026 lalu. Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia hanya mampu meraih satu kemenangan saat menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team dan harus menelan kekalahan ketika bertemu Bulgaria National Football Team. Ya, kami berharap dalam dua pertandingan itu Timnas Indonesia bisa menang, ujar Yunus Nusi. Kemudian akan ada kenaikan peringkat yang bisa diharapkan pada FIFA Matchday edisi Juni. Yunus Nusi juga menjelaskan alasan dipilihnya Oman sebagai lawan pertama Timnas Indonesia. Menurutnya, Oman yang saat ini berada di peringkat ke-79 dunia merupakan salah satu kekuatan sepak bola Asia yang sangat cocok untuk mengukur kemampuan skuad Garuda. Bahkan, Oman disebut sempat menawarkan diri untuk menjalani pertandingan di Jakarta dan langsung mendapat respon positif dari pihak Indonesia. Sebenarnya, dari pelatih John Hartman meminta 2 kali menghadapi Oman, kata Yunus. Karena kami juga masih mencari satu negara lagi untuk bertanding pada 9 Juni 2026. Setelah mempertimbangkan beberapa kandidat lawan lainnya, pilihan akhirnya jatuh kepada Mozambik. Pertandingan melawan wakil Afrika tersebut menjadi tantangan menarik karena kedua negara belum pernah bertemu sebelumnya di level senior internasional. Kesepakatan laga kontra Mozambik dikabarkan tercapai melalui komunikasi yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan Federasi Sepak Bola Mozambik saat menghadiri Kongres FIFA di Kanada beberapa waktu lalu. Dua pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian penting bagi proyek baru John Hartman bersama Timnas Indonesia. Selain memburu kemenangan dan tambahan poin ranking FIFA, laga kontra Oman dan Mozambik juga menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membangun kepercayaan diri menuju agenda internasional berikutnya. Timnas Indonesia dihantam kabar buruk. Cedera Jay Itzes bikin John Hartman cemas. Kabar kurang menggembirakan datang untuk Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Kapten Garuda, Jay Itzes, dikabarkan masih belum pulih dari cedera dan terancam absen membela tim nasional. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi pelatih John Hartman yang sedang membangun fondasi baru Timnas Indonesia setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Hartman sebelumnya sudah memulai era barunya bersama skuad Garuda lewat ajang FIFA Series 2026 pada Maret lalu. Cedera Jay Itzes terjadi saat membela US Sassuolo Calcio menghadapi AC Milan pada 3 Mei 2026. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 2-0 tersebut, bek berusia 25 tahun itu harus ditarik keluar sebelum babak pertama usai akibat mengalami masalah pada bagian tumit. Cedera tersebut membuat Itzes absen ketika Sassuolo menghadapi Torino FC pada pekan berikutnya. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, bahkan mengungkapkan bahwa kondisi Jay Itzes saat itu lebih buruk dibandingkan rekan setimnya, Domenico Berardi. Kami mengambil waktu karena masih ada beberapa keraguan. Ketika pertandingan sangat dekat, lebih baik mengambil keputusan berdasarkan siapa yang merasa lebih baik dan siapa yang lebih buruk, ujar Grosso dalam konferensi pers sebelum laga kontra Torino.
Fabio Grosso kemudian menegaskan bahwa kondisi Itzes memang belum memungkinkan untuk bermain. Pada akhirnya, baik Jay Itzes maupun Berardi sama-sama dicoret dari skuad saat Sassuolo kalah 1-2 dari Torino. Kondisi back timnas Indonesia itu juga belum menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam pertandingan berikutnya melawan US Lecce di Mapei Stadium, Itzes diperkirakan masih belum bisa tampil. Laporan media Italia menyebut posisi Jay Itzes kemungkinan akan digantikan oleh Tarik Muharemovic yang bakal berduet dengan Sebastian Walukiewicz di lini pertahanan Sassuolo. Nama Itzes sendiri masih masuk dalam daftar pemain yang harus menjalani evaluasi kondisi medis lebih lanjut. Absennya Jay Itzes tentu menjadi potensi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Selain berperan sebagai kapten, ia juga merupakan sosok penting di jantung pertahanan Garuda berkat ketenangan, kemampuan membaca permainan, dan kepemimpinannya di lapangan. Kini John Hartman dipastikan berharap kondisi Jay Itzes segera membaik agar sang bek dapat kembali memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang. Dengan agenda internasional yang semakin dekat, situasi kebugaran pemain menjadi perhatian utama bagi tim pelatih Garuda. Nova Arianto siap panggil banyak pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2026. PSSI memastikan bahwa pelatih Nova Arianto akan memanggil sejumlah pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 pada ajang Piala AFF U19 2026. Kepastian itu disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, yang mengungkapkan bahwa beberapa pemain keturunan memang sedang dipantau untuk masuk skuad Garuda Muda. Piala AFF U19 2026 sendiri akan digelar di Sumatera Utara pada 1 hingga 13 Juni 2026. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dan tergabung di grup A bersama Vietnam U19, Timor Leste U19, dan Myanmar U19. Beberapa nama diaspora yang ramai dikabarkan bakal memperkuat Indonesia antara lain Welber Jardim, Amar Berkic, Eizar Tanjung, Igor Sanders, hingga Matthew Baker. Nama Matthew Baker menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan. Bek muda tersebut sebelumnya membela timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2026. Meski gagal membawa Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17, performa Baker tetap mendapat perhatian dari tim pelatih. Arya Sinulinga mengisyaratkan bahwa peluang Matthew Baker masuk skuad U19 cukup besar. Menurutnya, Nova Arianto ingin membangun tim terbaik demi mempertahankan gelar juara yang diraih Indonesia pada edisi sebelumnya. Saat ini, Timnas Indonesia U19 tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen tersebut. Nova Arianto mulai mematangkan komposisi pemain sekaligus membangun chemistry tim sebelum turnamen dimulai. Indonesia datang ke Piala AFF U19 2026 dengan status juara bertahan. Pada edisi 2024 lalu, Garuda Muda sukses menjadi kampiun setelah mengalahkan Thailand U19 dengan skor 1-0 di partai final. Kala itu, Timnas Indonesia U19 masih ditangani oleh Indra Syafri. Kini tongkat estafet diberikan kepada Nova Arianto yang dipromosikan dari Timnas U17 pada akhir 2025. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, Timnas Indonesia U19 diharapkan mampu kembali tampil dominan dan mempertahankan gelar juara di depan pendukung sendiri.